Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang sistem koordinat Kartesius. Nah, sebelumnya adik-adik sudah tahu kan apa definisi dan manfaat dari sistem koordinat Kartesius? Adik-adik, sistem koordinat Kartesius dibentuk oleh dua garis, yakni garis vertikal dan garis horizontal. Garis yang vertikal bisa kita sebut dengan sumbu Y, dan garis yang horizontal kita sebut dengan sumbu X. Kemudian ada titik potong antara garis vertikal dan horizontal, yakni titik 0, ya, titik 0, atau bisa kita sebut dengan titik asal. Kemudian adik-adik, bidang koordinat Kartesius dibagi menjadi 4 bagian. Ya, ini adalah kuadran 1, di mana X positif, Y positif. Kemudian ini kuadran 2, di mana X negatif, Y positif. Selanjutnya ini kuadran 3, di mana X negatif dan Y negatif. Dan yang terakhir kuadran 4, di mana X positif, Y negatif. Selanjutnya, pada bidang koordinat terdapat jarak yang menghubungkan setiap titik. Jarak atau nilai pada sumbu X disebut dengan absis, dan jarak atau nilai pada sumbu Y disebut dengan ordinat. Kemudian, absis dan ordinat mewakili pasangan bilangan yang disebut dengan titik koordinat. Dan biasanya kita tulis dengan X, Y. Ya, X adalah absis, Y adalah ordinat, dan keduanya merupakan titik koordinat. Oke, selanjutnya kita menentukan posisi titik pada bidang koordinat Kartesius. Misalkan diberikan titik-titik koordinat A 4,5, koordinat titik B negatif 3,2, koordinat titik C 4, negatif 1. Nah, adik-adik masih ingat ya mana absis dan mana ordinatnya? Ya, nilai yang menempati sumbu X adalah absis, dan nilai yang menempati sumbu Y adalah ordinat. Selanjutnya langsung kita tentukan posisi titiknya. Untuk menentukan posisi titik, kita lihat dari titik asalnya. Nah, karena absisnya positif, maka berjalan 4 satuan ke kanan dari titik asal. Dan karena ordinatnya positif, juga berjalan 5 satuan ke atas dari titik asal. Kemudian kita tarik. Nah, di sini letak titik A. Kemudian titik B, karena absisnya negatif, maka berjalan 3 satuan ke kiri dari titik asal dan 2 satuan ke atas karena positif ordinatnya. Nah, di sini letak titik B. Kemudian titik C, karena absisnya positif, berjalan 4 satuan ke kanan, dan karena ordinatnya negatif, 1 satuan ke bawah. Nah, di sini letak titik C. Adik-adik dapat kita ketahui posisi titik A berada di kuadran 1, titik B di kuadran 2, dan titik C ada di kuadran 4. Setelah itu, kita akan menentukan posisi bangun datar. Nah, kalau tadi titik, sekarang bangun datar. Nah, misal ini ada soal, tentukan letak titik A negatif 1,0, B 4,0, C 4,2, dan D negatif 1,2 pada bidang koordinat. Pertanyaannya, A, bangun apakah yang terbentuk? B, tentukan keliling dan luasnya, karena ini bangun datar ya. Sebelumnya adik-adik harus menggambar dulu bidang koordinat. Karena di sini sudah saya gambar, maka langsung saja kita tentukan posisi titiknya terlebih dahulu. A ada di negatif 1,0, ya, karena ordinatnya 0, maka letak A itu ada di negatif 1 sini ya. Ini adalah titik A. Kemudian titik B ada di 4,0, absisnya 4, ordinatnya 0. Kemudian C ada di 4,2, ya, di sini kita tarik seperti ini.
Ini letak titik C dan D negatif 1,2. D negatif 1,2. Kita hubungkan dengan titik terputus ya biar memudahkan. Di sini letak titik D. Saat kita tarik garis seperti ini, maka dapat kita lihat kita memperoleh sebuah bangun datar. Nah, jelas ya bangun datar apa ini? Oke, kita tulis jawaban di sini. A. Kita memperoleh persegi panjang. Kemudian yang B, untuk menentukan keliling dan luasnya, maka langkah pertama harus kita cari panjangnya terlebih dahulu. Nah, kita lihat nih jarak panjangnya. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan, berarti panjangnya 5. Dan lebarnya 1, 2. Lebarnya 2. Langsung kita bisa masukkan ke rumus keliling. 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali panjangnya 5 ditambah lebarnya 2. Sama dengan 2 kali 5 tambah 2, 7. Ya, sama dengan 2 kali 7, 14. Ini kelilingnya. Kemudian luasnya. Panjang kali lebar. Panjangnya 5 dikali lebarnya 2. Sama dengan 5 kali 2, 10. Nah, demikian adik-adik pembelajaran kita hari ini. Semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.